Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia, dikenal karena sifat sosialnya, tubuh besar, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai habitat, terutama di sekitar perairan. Kapibara sering dianggap sebagai hewan yang tenang dan ramah, sering berinteraksi dengan berbagai spesies hewan lain, termasuk manusia. Kapibara dewasa dapat mencapai panjang sekitar 106 hingga 134 cm dengan tinggi sekitar 50 hingga 62 cm di bahu. Berat mereka berkisar antara 35 hingga 66 kg. Dengan betina cenderung sedikit lebih besar daripada jantan. Mereka memiliki tubuh yang gemuk dan berbentuk silindris dengan kaki pendek dan kuat. Bulunya kasar dan pendek, biasanya berwarna coklat atau abu-abu dengan perut yang lebih terang. Mereka juga memiliki kepala besar dengan moncong yang tumpul. Kapibara memiliki kaki yang sedikit berselaput yang membantu mereka berenang dengan efisien. Mata, telinga, dan lubang hidung mereka terletak di bagian atas kepala, memungkinkan mereka untuk tetap waspada terhadap bahaya saat sebagian besar tubuh mereka di bawah air. Kapibara asli Amerika Selatan dan tersebar luas di seluruh wilayah ini, termasuk di negara-negara seperti Brasil, Venezuela, Kolombia, Argentina, dan Peru. Mereka paling sering ditemukan di dekat sumber air seperti danau, sungai, rawa, dan daerah yang tergenang air. Kapibara juga dapat bertahan hidup di hutan tropis dan sabana selama ada akses yang memadai ke air. Kapibara bisa kawin sepanjang tahun, tetapi puncaknya terjadi selama musim hujan ketika sumber makanan berlimpah. Masa kehamilan kapibara berlangsung sekitar 130 hingga 150 hari. Betina melahirkan 3 hingga 8 anak dalam satu kali kelahiran. Anak-anak kapibara dilahirkan dengan mata terbuka dan memiliki bulu, serta mampu berjalan dan berenang beberapa jam setelah lahir. Anak kapibara disusui oleh induknya selama sekitar 16 minggu, meskipun mereka mulai mengonsumsi rumput pada usia beberapa hari. Betina dalam kelompok seringkali bekerja sama dalam merawat anak-anak, memungkinkan mereka untuk menyusui anak dari betina lain. Kapibara sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 20 individu. Meskipun kelompok yang lebih besar hingga 100 individu dapat ditemukan di daerah yang kaya sumber daya, kelompok ini biasanya dipimpin oleh satu pejantan dominan. Mereka menggunakan berbagai suara untuk berkomunikasi, termasuk suara klik, siulan, gonggongan, dan geraman, yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain atau untuk memberi peringatan terhadap ancaman. Kapibara sering terlihat berkumpul di tepi air, di mana mereka berjemur, mandi, atau melarikan diri ke dalam air jika terancam. Air juga digunakan sebagai tempat berlindung dari predator. Kapibara adalah hewan herbivora yang mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan, terutama rumput, tanaman air, dan buah-buahan. Selama musim kemarau, mereka mungkin juga memakan kulit pohon, jagung, dan tanaman lain. Koprofagi adalah perilaku di mana hewan memakan kembali fesesnya sendiri, dan kapibara adalah salah satu hewan yang melakukan ini sebagai bagian dari proses pencernaan mereka. Feses ini masih kaya akan nutrisi, terutama protein, serat, dan vitamin B yang belum sepenuhnya diserap pada proses pencernaan pertama. Koprofagi memungkinkan kapibara untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi. Makanan kapibara yang terdiri dari rumput, tanaman air, dan serat lain yang sulit dicerna membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Dengan mengonsumsi kembali feses mereka, kapibara bisa mendapatkan lebih banyak nutrisi dan energi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kapibara, seperti banyak herbivora lain, memiliki sistem pencernaan yang dirancang untuk memproses makanan berserat tinggi. Namun, serat kasar seringkali sulit dipecah sepenuhnya dalam satu siklus pencernaan.
Dengan melakukan koprofagi, mereka dapat mencerna kembali serat tersebut, yang memaksimalkan penyerapan nutrisi dan memastikan bahwa energi dari makanan itu digunakan seefisien mungkin. Dalam lingkungan di mana makanan mungkin terbatas atau tidak selalu tersedia dalam kualitas tinggi, koprofagi adalah adaptasi yang memungkinkan kapibara untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang ada. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan semua nutrisi dari makanan yang telah mereka konsumsi. Kapibara kawin di dalam air. Jantan akan mengikuti betina dan mencoba menarik perhatiannya. Jika betina menerima, mereka akan kawin di dalam air yang dangkal. Betina yang tidak siap atau tidak tertarik akan menghindari jantan dengan pergi lebih dalam ke air. Dalam kelompok kapibara, hanya jantan dominan yang biasanya mendapatkan kesempatan untuk kawin. Meskipun dalam beberapa kasus, jantan yang lebih rendah dalam hierarki mungkin juga kawin jika ada kesempatan. Kapibara adalah perenang yang sangat baik dan sering menghabiskan waktu di air. Hidup dalam kelompok besar memberikan keuntungan dalam hal perlindungan dari predator dan pencarian makanan. Kelemahan kapibara adalah kapibara merupakan mangsa utama bagi berbagai predator besar seperti jaguar, kaiman, anaconda, dan elang. Mereka terutama rentan saat di darat, meskipun mereka dapat melarikan diri ke air untuk menyelamatkan diri. Kapibara adalah hewan yang vokal dan menggunakan berbagai jenis suara untuk berkomunikasi. Mereka bisa menggunakan suara klik sebagai tanda bahaya, siulan saat terkejut, gonggongan mirip anjing untuk memberi peringatan, dan geraman sebagai tanda agresi atau untuk menegaskan dominasi.